Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aldo Sandi Putra Kosala dengan NIM 1245584 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Primanugraha dengan NIM 12450091. Perkenalkan, nama saya Wahyu Majesta dengan NIM 1459090. Langsung ke bab 1 dibacakan oleh teman saya yaitu Wahyu. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kepuasan kerja karyawan menjadi indikator penting bagi organisasi karena berkaitan dengan kualitas pengalaman kerja, kemauan bertahan, serta perilaku kerja yang mendukung tujuan organisasi. Bukti empiris pada faktor publik menunjukkan bahwa kepuasan kerja berkaitan dengan dinamika nilai pindah dan niat keluar yang dapat mempengaruhi stabilitas organisasi dan berkelanjutan layanan, atau Artopo dan Wahyuni 2024. Kepuasan kerja juga sering dipakai sebagai variabel kunci dalam studi ketenagakerjaan karena dapat bersosiasi dengan kualitas layanan dan kondisi kerja, termasuk pada organisasi yang berorientasi pelayanan publik. Perhatian pada kepuasan kerja relevan bagi perusahaan karena perubahan pola kerja, tuntutan produktivitas, serta kompetisi talenta mendorong organisasi menata ulang kebijakan landasan bahwa kompensasi sebagai bagian dari kualitas kerja dan berkelindan dengan sikap kerja yang lebih luas. Pengembangan karir menjadi salah satu faktor kedua yang perlu dianalisis karena memberi sinyal peluang pertumbuhan kompetensi dan mobilitas internal. Bukti empiris bahwa praktik pengembangan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja melalui mekanisme psikologis dan sikap kerja, termasuk kepuasan sebagai jalur mediasi dan menjelaskan bagaimana intervensi pengembangan karir dengan keluaran kerja tampak pada temuan bahwa pengembangan karir bersama pelatihan serta komitmen organisasi dapat menjadi prediktor kerja. Temuan tersebut memberi dasar pengembangan karir berpotensi meningkatkan kepuasan kerja melalui peningkatan rasa kompeten, kejelasan prospek, serta persepsi dukungan organisasi terhadap semua individu. Kebutuhan pengembangan karir semakin menonjol ketika organisasi menghadapi beban kerja yang tinggi dan persaingan retensi. Studi pada faktor ekstraktif menempatkan pertumbuhan karir sebagai salah satu penentu retensi, dengan keputusan kerja berperan sebagai mekanisme yang menjembatani faktor pekerjaan dan keputusan bertahan. Bukti lain menunjukkan bahwa pengelolaan karir oleh organisasi berinteraksi dengan faktor personal dan stres kerja dalam membentuk kepuasan kerja, sehingga kebijakan karir yang jelas dapat menjadi sumber daya politik. Pendidik juga mengaitkan aspek berkelanjutan karir dengan kepuasan kerja dan kesejahteraan, yang memperluas pandangan bahwa karir tidak hanya soal promosi, tapi keberlangsungan dan kualitas peranan kerja. Prediktor kepuasan kerja pada tenaga pekerja turut menegaskan bahwa faktor organisasi yang memvalidasi pengembangan profesional sebagai peran yang konsisten sebagai faktor. Fenomena di perusahaan menunjukkan bahwa paket kompensasi yang dipersepsikan kurang adil atau tidak kompetitif sering memunculkan keluhan, menurunkan semangat, serta meningkatkan niat nyari kerja lain. Program pengembangan karir yang tidak jelas juga dapat menimbulkan persepsi stagnasi atau melemahkan ketertarikan dan menurunkan kualitas kerja. Penelitian ini mengkaji pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan adalah organisasi memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur sebagai faktor yang paling terkait dengan peningkatan kepuasan kerja.
ada rumusan masalah, yaitu satu, apakah kompensasi berpengaruh sebagai parsial terhadap kerja karyawan. Yang kedua, apakah pengembangan karir berpengaruh sebagai parsial terhadap kerja karyawan. Yang ketiga, itu ada apakah kompensasi dapat dan pengembangan karir berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan. Tujuannya yaitu satu, menjelaskan pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua itu menjelaskan pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga itu menjelaskan pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan secara simultan. Yang kedua ada bab 2, itu metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2, yaitu metode penelitian. 2.1 Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama. Yang pertama ada variabel dependent, adalah kepuasan kerja karyawan, yaitu evaluasi karyawan terhadap pekerja dan pengalaman kerjanya, yang tercermin pada penilaian terhadap kondisi kerja, penghargaan, dan kenyamanan psikologis dalam menjalankan peran. Landasan empiris menunjukkan kepuasan kerja berhubungan dengan retensi dan perilaku kerja, sehingga layak dijadikan keluaran sikap kerja yang dianalisis. Variabel independen pertama adalah kompensasi, yaitu persepsi karyawan terhadap imbalan yang diterima, mencakup gaji, tunjangan, insentif, dan insentif. Dan manfaat lain yang dinilai dari sisi kecukupan serta kepuasan terhadap total imbalan. Variabel independen kedua adalah pengembangan karir, yaitu persepsi karyawan terhadap peluang peningkatan kapasitas, akses pelatihan terkait employee management, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Sampel penelitian adalah responden yang mengisi kuesioner secara lengkap dan memenuhi kriteria sebagai karyawan. Jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 43 responden, sehingga seluruh responden yang memenuhi kriteria tersebut digunakan sebagai unit analisis dalam menguji statis. 2.4 adalah hipotesis penelitian. Hipotesis dirumuskan berdasarkan argumentasi bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh persepsi terhadap ukur konstruk data yang dianalisis berjumlah 43 responden, sehingga seluruh perhitungan validitas dan reliabilitas merefleksikan karakteristik jawaban pada 43 observasi yang tersedia. Tabel 3.1 hasil uji validitas instrumen. Nilai koefisien korelasi pada tabel 3.1 seluruhnya melebihi 0,30. Rentang korelasi item pada variabel kompensasi berada pada 0,807 sampai 0,907, sehingga setiap butir memiliki keterkaitan kuat dengan skor total konstruk kompensasi. Variabel pengembangan karir memiliki korelasi item total pada 0,657 sampai 0,929, sehingga seluruh item tetap memenuhi kriteria valid. Variabel kepuasan kerja memiliki korelasi item total pada 0,717 sampai 0,920, sehingga butir Y1 sampai Y7 dapat dipertahankan sebagai indikator pengukuran. Signifikansi korelasi pada output SPSS tercatat sangat kecil, sehingga konsistensi arah hubungan antara item dan skor total juga tercermin pada tingkat signifikansi statistik. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana instrumen penilaian
penelitian konsisten dalam alat ukur yang digunakan. Penarikan kesimpulan uji ini adalah jika nilai Cronbach's koefisien alfa lebih besar daripada 0,6, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Dapat diketahui dari tabel 3.2 menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel yang terdapat pada penelitian ini memiliki nilai Cronbach alfa lebih besar daripada 0,60, sehingga seluruh variabel dikatakan reliable dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. 3.2.1 Uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis regresi linier, model harus memenuhi beberapa asumsi dasar agar hasil perhitungan dan interpretasi koefisien regresi dapat dipercaya. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Ketiga uji ini diperlukan untuk memastikan bahwa data residual berdistribusi normal, tidak terjadi hubungan kuat antar variabel independen, serta tidak terjadi ketidaksamaan varian residual. Berikut merupakan hasil pengujian masing-masing asumsi beserta implementasinya. 1. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan keputusan normal atau tidak dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka residual dikatakan berdistribusi normal. Pada tabel 3.3 menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil nilai p-value sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga sebaran residual memenuhi asumsi normalitas berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Parameter bertambah pada output juga mencatat rata-rata residual mendekati 0 dan simpangan baku residual sebesar 2,626, sehingga karakter residual berada pada pola yang sesuai dengan persyaratan regresi linier. 2. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah antar variabel independen terjadi korelasi yang sangat tinggi. Jika variabel independen saling berkorelasi kuat, maka model regresi tidak dapat menjelaskan pengaruh masing-masing variabel secara jelas. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor atau bisa disebut dengan VIV. Dengan kriteria VIV kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa kedua nilai VIF tersebut berada jauh di bawah 10, yang berarti tidak ada indikasi multikolinearitas. Dengan demikian, variabel independen tidak saling mempengaruhi secara berlebihan, sehingga model regresi dapat digunakan dengan baik. 3. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan antar varian residual pada setiap nilai prediksi. Dalam penelitian ini digunakan uji Glasser, di
mana suatu variabel dikatakan tidak mengalami heteroskedasisitas jika nilai p-value lebih dari 0,05. Jika p-value kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedasisitas dan model menjadi kurang baik. Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa kedua variabel memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasisitas pada kedua variabel independen. Artinya, varian residual bersifat homogen dan model regresi memenuhi asumsi heteroskedasisitas. 3.2.2 Uji regresi linear berganda. Setelah model regresi dinyatakan layak melalui uji asumsi klasik, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji T, dan koefisien determinasi R2 simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Uji ini menguji apakah model regresi yang digunakan layak dan memiliki kemampuan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Hasil uji F pada tabel 3.6 memperlihatkan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menegaskan adanya pengaruh kompensasi dan pengembangan karir secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Model regresi memiliki dukungan statistik untuk dipakai dalam menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat pada taraf signifikansi 5%. Hipotesis simultan yang menyatakan kompensasi dan pengembangan karir berpengaruh terhadap keputusan kerja dinilai terdukung oleh hasil uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini penting untuk melihat variabel mana yang paling dominan atau yang paling berpengaruh dalam model. Nilai signifikansi kompensasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga kompensasi berpengaruh besar secara parsial terhadap kepuasan kerja. Koefisien kompensasi pada output. Regresi bernilai positif, sehingga peningkatan persepsi kompensasi terkait dengan kenaikan kepuasan kerja. Nilai signifikan pengembangan karir sebesar 0,097 berada di atas 0,05, sehingga pengaruh parsial pengembangan karir terhadap kepuasan kerja belum terpenuhi kriteria signifikansi pada taraf 5%. Pada koefisien pengembangan karir tetap positif, sehingga hubungan yang terbaca pada model yang bergerak searah meskipun bukti signifikansi parsial tidak sekuat kompensasi pada tingkat uji yang digunakan. Nilai R square sebesar 0,792 berarti 79,2% variasi kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh kompensasi dan pengembangan karir. Sisa variasi sebesar 20,8% berkaitan dengan faktor lain di luar model, misalnya kondisi kerja, gaya kepemimpinan, beban kerja, iklim organisasi, atau karakteristik individu yang tidak dimasukkan pada persamaan regresi. Angka R square yang tinggi menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepuasan kerja pada sampel penelitian. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kesimpulan. Pengujian simultan menunjukkan bahwa kompensasi dan pengembangan karir secara bersama
berpengaruh terhadap kepuasan kerja sehingga hipotesis simultan dinyatakan diterima. Pengujian parsial menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja sehingga H1 diterima. Pengembangan karir memiliki arah hubungan positif terhadap kepuasan kerja, namun pengaruh belum signifikan pada taraf pengujian yang digunakan, sehingga H2 ditolak. Daya jelaskan model tergolong kuat, sehingga sebagian besar variasi kepuasan kerja dan dapat diterangkan oleh kombinasi kompensasi dan pengembangan karir. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti kondisi kerja, kepemimpinan, beban kerja, dan hubungan kerja. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi atas kompensasi menjadi penentu yang lebih dominan dibanding pengembangan karir dalam membentuk kepuasan kerja pada responden penelitian. Ya, sekian dari presentasi kelompok kita ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.